Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu Kepala Pertanahan Kabupaten Matahari dan Bapak Kepala Seksi Survei dan Kementerian Akademi. Yang saya hormati pula para pejabat fungsional, staf pelaksana dan seluruh peserta yang telah hadir dalam acara ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada rapat hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Saya, Cesra Bujurnianto, yang akan memandu jalannya rapat kita pada hari ini. Acara ini merupakan salah satu upaya kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan akurasi data hasil pengukuran di lingkungan kerja kita. Melalui simulasi ini, kita akan bersama-sama meninjau, mengevaluasi, dan mencari solusi atas berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam proses pengukuran tanah. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita buka rapat ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, adapun agenda kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pemaparan hasil pengukuran. Kita akan mendengarkan paparan mengenai ringkasan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan dalam periode tertentu, termasuk data-data penting dan temuan-temuan yang relevan. Yang kedua ada diskusi dan pencarian solusi. Setelah permasalahan teridentifikasi, kita akan berdiskusi secara interaktif untuk mencari solusi inovatif dan efektif guna mengatasi tantangan tersebut. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke agenda pertama, yaitu pemaparan hasil pengukuran. Untuk itu, kami persilakan kepada Ibu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Matahari yang akan menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah menghadiri rapat dalam paparan hasil pengukuran dan pemetaan dan distribusi tanah 2025 di Kecamatan Perkutut, Kabupaten Matahari. Kemudian di sini kita akan memaparkan hasil pengukuran dan pemetaan yang sudah dilakukan bulan kemarin. Kemudian di sini reforma agraria merupakan upaya menata ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan dengan tujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Kemarin juga sudah dilakukan penyuluhan terkait redistribusi tanah. Kurang lebih Bapak Ibu sudah mengerti pengertian redistribusi tanah yang sudah dilakukan oleh kami sekalian. Kemudian di sini tanah negara yang dikuasai masyarakat di sini Kecamatan Perkutut Kabupaten Matahari ini merupakan tanah objek reforma agraria non kawasan hutan yang memiliki hak HGU yang sudah tidak diperpanjang, sehingga tanah tersebut dimiliki negara dan masyarakat yang sudah lama menempati di wilayah tersebut, kurang lebih kayak 20 hingga 30 tahun itu yang menguasai wilayah tersebut. Kemudian tujuan pengukuran dan pemetaan ini memastikan letak, batas, dan luas tanah yang akan didistribusikan agar sesuai dengan ketentuan hukum dan dapat dibagi secara adil. Nah, lokasi dan objek redistribusi di sini Desa Midagoya, Kecamatan Perkutut, Kabupaten Matahari, dengan status tanah eks tanah HGU yang telah habis masa berlakunya dan menjadi tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat. Dan luas tanahnya yang tanah objek reforma agraria kurang lebih 190 hektar. Kemudian di sini kita akan memaparkan hasil pengukuran dan pemetaan yang sudah dilakukan bulan kemarin. Di sini reforma agraria merupakan upaya menata ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan dengan tujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
Kemudian untuk pemaparan petanya akan dijelaskan oleh Kepala Seksi. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada seperti biasa ya, peta administrasi Desa Lidah Buaya. Nah, ini peta status tanah kita yang awalnya tanah negara di kawasan hutan yang akan digunakan nanti sebagai tanah objek reforma agraria yang akan digunakan oleh masyarakat nantinya. Selanjutnya ini peta garis torak. Nah, yang bagian merah ini adalah tanah tora yang kita gunakan untuk kedepannya, tanah objek reforma agraria. Selanjutnya ada peta bidang tanah. Nah, ini untuk bidang tanahnya sudah kita bagi ya sesuai peruntukan dan batas-batasnya oleh masyarakat. Selanjutnya peta penggunaan tanah. Nah, kita ada di bagian yang warna hijau muda yang lebih besar. Itu nanti kita di bagian situ ada tempat kita membuat tora yang tanah yang akan kita gunakan nantinya. Dan untuk pelanggan ukurnya ada di sana. Nah, selanjutnya ini ada data-data bidang tanah yang telah kami daftarkan. Ini untuk arsip kami di kantor nanti. Untuk pembagiannya sudah kami data dan kami jadikan arsip. Ya, mungkin itu saja penyampaian dari kami. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas pemaparan yang sangat jelas dan komprehensif mengenai hasil pemaparan. Kini kita masuk sesi yang paling dinanti, yaitu diskusi dan identifikasi permasalahan. Sesi ini sangat penting karena kita akan bersama-sama menggali berbagai isu dan tantangan yang nanti kita hadapi di lapangan. Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Bapak atau Ibu untuk menyampaikan observasi, pertanyaan, atau permasalahan yang terkait dengan hasil pengukuran yang telah dipaparkan di lapangan. Mohon untuk menyebutkan nama dan jabatan sebelum menyampaikan pendapat. Silakan kepada Bapak Jotangka selaku perwakilan pemerintah kabupaten. Terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, saya bagian dari Pemerintah Kabupaten Matahari, Rudolfo Bangsa Jepangka, Jabatan Sekda. Di sini saya akan menanggapi dua hal, yaitu pertama, apakah hasil pengukuran ini sudah sesuai dengan peta KDTR atau RTRW Kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi ruang di kemudian hari. Kemudian kedua, mohon pastikan bahwa data spasial hasil pengukuran dapat disinkronkan dengan sistem informasi tanahan di tingkat kabupaten agar dapat mendukung perencanaan lintas sektor secara terpadu. Sekian, terima kasih. Jabatan bagaimana Bapak Ibu apakah ada tanggapan atau baik, dilanjut kepada Bapak Camat, Bapak Anton. Baik, terima kasih. Jadi mungkin kami di sini warga Kecamatan Perkutut, Desa Lidah Buaya, memang kami di sini telah menguasai lahan ini sejak sudah lama ya, dan memang berkendala status tanahnya yang tidak bisa
bisa kami sertifikatkan. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari kantor pertanahan telah melaksanakan dan menyelesaikan pengukurannya, dan ini sangat membantu bagi warga kami di Kecamatan Perkutut, khususnya di Desa Lidah Buaya. Mungkin dari saya, setelah pengukuran yang dilakukan oleh tim dari kantor pertanahan, jadi memang mungkin ada beberapa kendala seperti adanya klaim begitu ya, saling klaim antar masyarakat begitu, karena memang sudah lama penguasaan dan memang masyarakat ini kami sadari bahwa sulit untuk menjaga batas-batasnya begitu. Nah, mungkin yang saya tanyakan dari kantor pertanahan, apakah dalam melaksanakan pengukuran ini sudah mempertimbangkan batas-batas penguasaan masyarakat ini secara real dan memang memastikan bahwa lahan yang dikuasai masyarakat ini clear begitu, Bapak Ibu. Jadi mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ahmad selaku camat. Selanjutnya kepada Ibu Kepala Desa, Ibu Adelia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya sudah mendengarkan secara langsung terkait materi pemaparan yang disampaikan oleh baik, saya lanjutkan lagi. Di sini saya selaku Kepala Desa Adelia Fadila, saya ingin menanyakan terkait apa peran pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa atau konflik yang mungkin timbul terkait penguasaan tanah negara oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian kepada Ibu Odeka Fadila selaku Sekretaris Desa. Baik, terima kasih Bapak Ibu dari kantor pertanahan atas penyampaian hasil distribusi tanah pada hari ini. Di sini saya, Wadah Malia Salsabila selaku Sekretaris Desa Lidah Buaya, ini mengajukan pertanyaan tentang bagaimana untuk memastikan bahwasanya hasil dari pengukuran distribusi tanah ini dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum, serta dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa kami. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Ibu Sekretaris Desa. Selanjutnya pada perwakilan masyarakat, Ibu Presiden. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Joni Ramadhania. Di sini saya selaku perwakilan dari masyarakat. Berdasarkan pemaparan materi yang dijelaskan oleh kantor pertanahan tadi, kalau misalnya kan di kondisi di lapangan itu sekarang itu marak sekali tentang penipuan, rekayasa dan bahkan mafia tanah kan. Nah, di sini saya ingin menanyakan bagaimana masyarakat ini bisa memastikan bahwa tidak ada intervensi atau rekayasa dalam hasil pemetaan untuk kepentingan pihak luar atau pihak elit lokal. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita silakan kepada Ibu Kepala Kantor, Ibu Arun. Terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Yuni selaku perwakilan masyarakat. Dengan pertanyaan bagaimana memastikan agar tidak ada rekayasa dalam hasil pemetaan dan pengukuran. Jadi di sini itu kita melibatkan peran masyarakat, ya, dari tahap perencanaan, pengukuran lapangan hingga validasi akhir data. Nah, ini
juga keterlibatan ini itu dapat diwujudkan dari forum-forum musyawarah desa, pengawasan lapangan secara langsung, serta pembentukan tim pengawal redistribusi tanah yang terdiri dari perwakilan warga seperti Mbak Fioni. Kemudian ada transparansi dari pihak pemerintah, terutama dalam hal penyampaian informasi hasil pengukuran dan pemetaan yang mencegah manipulasi data. Kemudian masyarakat itu juga memiliki akses terhadap salinan peta hasil pengukuran dan nantinya itu juga akan menekankan potensi penyimpangan yang dilakukan secara tertutup oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi itu dengan pengawasan kolektif dan partisipasi aktif dari masyarakat itu juga dapat membantu kita untuk mengurangi untuk meminimalisir rekayasa dari hasil pemetaan dan pengukuran. Mungkin ada tambahan dari Pak Kasih. Kemudian untuk pertanyaan dari sekretaris desa, Mbak siapa? Ibu siapa? Ibu Waude. Pertanyaannya memastikan bahwa hasil redistribusi ini dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum. Kemudian manfaat jangka panjangnya. Jadi di sini kita ini adanya serangkaian proses yang terintegrasi dan transparan. Jadi seluruh proses ini didokumentasi dari identifikasi subjek dan objek, pengukuran, penetapan batas, hingga penerbitan sertifikat hak atas bangunan yang bisa dipertanggungjawabkan secara administratif. Kemudian ada keterlibatan instansi seperti DPR, pemerintah daerah, serta aparatur desa. Kemudian ada partisipasi aktif masyarakat dalam tahap proses termasuk klarifikasi, batas, dan validasi data penerima manfaat. Kemudian ada juga pemberdayaan masyarakat pasca redistribusi yang menjadi strategi jangka panjang. Kemudian secara rincinya dari pertanyaan-pertanyaan Ibu Adel, Bapak Anton, dan Bapak Jufalka bisa dijawab oleh Bapak Kasih. Baik, terima kasih kepada perwakilan pemerintah kabupaten dan Bapak Camat dan Kepala Desa yang telah memberikan pertanyaannya. Mungkin saya akan jawab satu persatu ya. Tadi pertanyaan dari perwakilan pemerintah kabupaten atau kota bertanya dua pertanyaan. Mungkin saya jawab satu dulu ya. Mungkin yang pertama pertanyaannya tentang apakah hasil pengukuran ini sudah sesuai dengan RTTR dan RTRW ya. Baik, jadi hasil pengukuran ini telah kami sesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku baik RTTR maupun RTRW. Tim teknis kami telah melakukan overlay dan pengecekan spasial untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih fungsi ruang, serta untuk menjamin kesesuaian dengan peruntukan lahan sebagaimana diatur dalam dokumen tata ruang daerah. Pertanyaan yang keduanya tentang pastian bahwa data spasial hasil pengukuran dapat disinkronisasikan, gitu. Baik, data spasial hasil pengukuran telah kami susun dalam format yang kompatibel dan dapat disinkronkan dengan sistem informasi pertanahan di tingkat kabupaten maupun kota. Kami siap untuk melakukan koordinasi teknis lebih lanjut guna memastikan integrasi data ini dapat berjalan optimal dan mendukung perencanaan sektor secara terpadu sesuai dengan prinsip keterpaduan data atau kebijakan satu peta.
Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Camat ya. Tentang hasil pengukuran dan pemetaan diskusi tanah ini sudah real di lapangan, begitu? Baik, terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Pengukuran dilaksanakan dengan memperhatikan batas-batas alami dan buatan yang sudah lama diakui oleh masyarakat seperti sungai, jalan, dan pagar. Kami juga mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan potensi konflik batas antar tetangga sebelum hasil pemetaan difinalisasi. Hasil pengukuran ini dan pemetaan diskusi tanah ini telah dilakukan berdasarkan survei lapangan yang melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat dan tokoh-tokoh penting. Kami juga telah melakukan verifikasi batas fisik dengan menggunakan teknologi terbaru seperti GNSS dan peta dasar yang telah dikoreksi. Begitu ya, Pak. Selanjutnya dari Kades pertanyaannya, peran pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa. Jadi peran pemerintah desa dapat berperan sebagai mediator awal dalam menyelesaikan konflik secara musyawarah dan kekeluargaan. Kepala desa bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat dapat memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari solusi yang adil dan mengedepankan kepentingan bersama. Selain itu, pemerintah desa juga bertanggung jawab untuk mencatat dan mengarsipkan informasi terkait penguasaan tanah secara administratif sehingga dapat memberikan data yang valid kepada instansi yang berwenang. Dalam beberapa kasus, pemerintah desa juga dapat merekomendasikan penyelesaian melalui mekanisme hukum atau menyampaikan laporan resmi jika konflik tidak dapat diselesaikan di tingkat desa. Mungkin begitu ya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Kepala Seksi dan Ibu Kepala Kantor. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara simulasi rapat pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Kepala Kantor Pertanahan, para pejabat fungsional, staf pelaksana, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam simulasi ini. Diskusi yang konstruktif dan kolaborasi yang terjadi pada hari ini menjadi modal berharga bagi kita untuk terus meningkatkan kinerja dan akurasi data pengukuran di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Matahari. Semoga hasil dari rapat ini dapat kita implementasikan